Di sebuah desa kecil yang terletak di antara sawah dan bukit, hidup seorang anak bernama Hari. Hari sering dipandang sebelah mata kotor, sederhana, dan selalu dianggap sebagai beban oleh anggota keluarga yang lain. Namun di dalam dirinya ada tekad yang tak terlihat. Meski tak punya apa-apa, ia punya kehendak untuk bertahan dan berubah. Cerita ini dimulai ketika Hari diusir dari rumahnya. Kemana langkahnya akan mengantarnya? Bagaimana seorang anak yang dipandang tidak berguna bisa kembali membawa keajaiban untuk orang-orang yang pernah menolaknya? Pagi, kabut masih menempel tipis di atas sawah ketika suara keras terdengar dari dapur rumah kecil keluarga. Hari, kata-kata tajam terlontar. Bukan lagi hanya dari mulut ibu atau ayah, melainkan dari seluruh keluarga yang berkumpul. Mereka menuduh Hari membawa malu dan kesulitan. Mereka bilang dia hanya makan uang keluarga tanpa memberi apa-apa balik. Jamuan kata-kata itu berubah menjadi keputusan. Hari harus pergi. Tidak ada lagi ruang untuknya di rumah sempit itu. Hari berdiri di ambang pintu. Di tangannya hanya ada sebuah tas kain lusuh yang berisi beberapa baju, sebuah buku catatan penuh coretan, dan sisa-sisa keberanian yang dia kumpulkan sepanjang malam. Hatinya sakit, tapi ia tidak membalas. Ia tahu kata-kata tidak akan mengubah keadaan. Ia menatap kampung yang telah menjadi saksi langkah kecilnya sejak bayi. Jalan berlubang, warung kecil tempat ia membantu mengambil piring, pohon beringin tua yang sering ia duduki saat ingin berpikir. Semua itu kini terasa asing seperti tempat yang ditinggalkannya sendiri. Langkahnya menuju kota tidak mudah. Hari menempuh jalan setapak yang berkelok, melewati hamparan sawah yang pagi itu berembun. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya satu tekad, mencari pekerjaan apapun agar bisa hidup sendiri. Di kepalanya bergulung pertanyaan, apakah ia akan kembali? Apakah keluarganya akan menyesal? Namun lebih kuat dari rasa ingin tahu itu adalah kebutuhan untuk membuktikan sesuatu, bahwa dirinya tak seburuk yang dikatakan orang. Kota pertama yang ditemui Hari penuh hiruk-pikuk. Suara kendaraan, pedagang, dan lampu-lampu memberi kesan hidup yang berbeda jauh dari ketenangan desa. Di sana, Hari bekerja apa saja yang tersedia. Ia menjadi pembantu di rumah makan, mengangkat panci yang berat, membersihkan lantai hingga larut malam. Kadang ia bekerja di pasar mengangkat karung beras, kadang menjadi kuli di proyek bangunan kecil. Setiap pekerjaan memberinya pelajaran baru, bagaimana berbicara sopan dengan bos, bagaimana mengatur waktu, dan paling penting bagaimana mencari rezeki dengan kerja keras dan akal sehat. Hari tidak sekolah lagi, ia belajar dari pengalaman. Ketika malam datang, ia duduk di pinggir jalan dengan secangkir teh hangat yang dibelinya dari uang hasil kerja. Dari orang-orang yang ia temui, ada yang baik hati, seorang penjual kue yang memberinya roti gratis, seorang tukang becak yang memberinya tumpangan karena kasihan. Ada pula yang sini, seorang pemilik gudang yang menolak mempekerjakan orang desa, kecuali mereka punya keterampilan khusus. Rasa kecewa kadang datang, tapi Hari menuliskannya di buku catatannya. Ia menulis bukan untuk menumpuk dendam, melainkan untuk mencatat hal-hal yang bisa ia pelajari dan gunakan nanti. Suatu sore, saat membantu seorang pedagang bahan bangunan memindahkan bata, Hari bertemu dengan seorang tukang bangunan bernama Pak Danu. Pak Danu bukan orang kaya, tapi jujur dan punya banyak pengalaman. Ia melihat kerja keras Hari dan memberi nasihat singkat. Kerja itu bukan soal kau siapa, tapi apa yang kau lakukan terus-menerus. Dari nasihat itu, Hari mulai memperhatikan detail dalam pekerjaannya, cara menyusun bata agar lebih rapi, bagaimana membaca denah sederhana, dan teknik dasar membangun dinding yang kuat. Kesempatan kecil berubah menjadi guru. Beberapa bulan kemudian, Hari bukan lagi sekedar kuli tanpa arah. Ia mulai dipercaya mengawasi proyek kecil saat Pak Danu pergi. Ia belajar mengumpulkan bahan, menghitung kebutuhan, bahkan berbicara dengan pembeli. Ketika salah satu kontraktor membutuhkan seseorang yang bisa mulai proyek renovasi rumah sederhana, Hari dipilih. Gaji kecil saat itu terasa besar baginya. Ia menyisihkan sedikit demi sedikit, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk menabung, sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari seorang pedagang pasar. Perubahan pada diri Hari perlahan terlihat. Wajahnya lebih tegas, langkahnya penuh tujuan, dan ia mulai berani menolak pekerjaan yang tidak adil. Namun ia tetap rendah hati. Di sela-sela kerja kerasnya, ia mengunjungi tempat kursus singkat tentang manajemen usaha yang murah. Hanya beberapa pertemuan yang dia ikuti pada malam hari. Di sana ia belajar hal-hal yang selama ini hanya dia baca dari buku catatannya. Catat pengeluaran, hitung untung rugi, dan pikirkan cara menawarkan barang atau jasa yang orang butuhkan.
kesempatan besar datang pada saat yang tak terduga. Salah satu pelanggan renovasi yang puas memberi referensi. Ada peluang untuk mengerjakan beberapa rumah kontrakan di pinggiran kota yang dimiliki oleh seorang investor kecil. Investor itu mencari orang yang dapat mengatur pembangunan dari awal sampai akhir dengan jujur. Hari mengambil risiko ia menghadap investor, menawarkan dirinya sebagai pengawas proyek dengan gaya bicara lugas dan jujur. Sang investor ragu, tetapi melihat tekad dan kerja keras Hari, ia memberi kesempatan satu proyek percobaan. Proyek pertama itu bukan mudah, Dena Turbitas. Bahan tidak selalu tersedia, dan pekerja kadang datang terlambat. Hari belajar bernegosiasi dengan pemasok, memecahkan masalah saat bahan rusak, dan menjaga semangat pekerja. Ia menggunakan semua akal yang dimiliki mengatur jadwal, membuat daftar prioritas, dan selalu memastikan kualitas. Ketika proyek selesai, kontraktor dan penghuni rumah memuji hasilnya. Uang yang didapat Hari cukup untuk memperbesar tabungannya. Namun yang lebih penting adalah reputasinya. Nama Hari mulai dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Tahun berganti, dan Hari makin yakin pada jalannya. Ia berani meminjam sedikit modal untuk membeli alat kerja sendiri sekop, pahat, alat ukur alat yang menandai peralihan dari pekerja upahan menjadi pengelola usaha kecil. Ia tak pernah lupa mencatat setiap transaksi di buku catatannya. Dari sana, ia mulai merancang rencana. Suatu hari ia ingin punya bengkel bangunan sendiri dan membuka lowongan bagi orang-orang desa yang kesulitan seperti dirinya dulu. Di kota, Hari menemui banyak ujian, tetapi setiap ujian mengasahnya. Ia belajar sabar saat tukang bolos, teliti saat mengatur anggaran, dan bijak saat mengelola kepercayaan orang. Hatinya tak lagi dipenuhi amarah pada keluarganya. Sebaliknya, ada ruang untuk rencana. Ia sering membayangkan kampung halamannya bagaimana jika ia kembali bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menolong. Bayangan itu menyulut sesuatu di dadanya. Bukan dendam, tetapi tanggung jawab. Suatu malam, ketika lampu-lampu kota mulai redup, Hari duduk menatap bintang dari loteng kontrakannya. Ia membuka buku catatannya di sana. Tertulis semua langkah yang telah ia ambil. Ia menulis rencana baru, menabung lebih agresif, mencari rekan yang jujur, dan mempelajari cara mengolah modal kecil menjadi usaha yang lebih besar. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat peta yang jelas. Di desa, kabar tentang anak yang diusir itu perlahan memudar. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Keluarga Hari, tentu saja, tidak tahu perubahan yang terjadi di kota. Mereka melanjutkan hidup seperti biasa, masih menganggap Hari sebagai bekas anggota keluarga yang gagal. Bagi mereka, hari-hari berlalu tanpa banyak penyesalan. Namun di kota, Hari tak lagi sama. Ia mulai melihat peluang bukan sebagai halangan, tetapi sebagai tantangan yang bisa diatasi. Dan ketika sebuah kesempatan emas untuk memperbesar usaha datang, ia siap. Kesempatan itu dimulai dari sebuah proyek kecil, lalu bertambah menjadi beberapa proyek. Hingga suatu ketika, ia mendapat kontrak besar, kontrak yang cukup untuk mengubah nasibnya dan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dengan Hari yang menatap masa depan penuh rencana, menabung dari hasil kerja kerasnya, dan bersiap mengubah nasib. Ia bukan lagi anak yang diusir yang tak berguna. Ia adalah seseorang yang sedang menenun benang-benang takdirnya sendiri. Perjalanan masih panjang, tapi benih perubahan sudah ditanam. Dan benih itu perlahan, diam-diam akan tumbuh menjadi sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Waktu terus berjalan, dan Hari makin matang menghadapi kerasnya kota. Dari seorang anak yang datang hanya dengan tas lusuh, ia berubah menjadi pemuda yang penuh tekad. Ia bekerja dari proyek ke proyek, belajar dari kesalahan, mengumpulkan pengalaman yang tidak bisa ia dapatkan di desa. Namun perubahan terbesar bukanlah pada kekuatan tubuhnya, melainkan pada cara ia berpikir. Awal dari perubahan besar suatu pagi, ketika Hari sedang mengawasi pekerja menyelesaikan renovasi teras rumah pelanggan, seorang pria paruh baya berjas sederhana datang ke lokasi. "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" tanya pria itu dengan nada serius. Pekerja menunjuk ke arah Hari, dan pria itu berjalan mendekat. "Saya mendapat rekomendasi tentang kamu. Katanya kamu pekerja keras dan jujur." Hari mengangguk sopan. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Pak." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Salim, seorang investor kecil yang memiliki beberapa lahan
dan rumah kontrakan di pinggiran kota. Ia sedang mencari seseorang untuk mengelola proyek renovasi besar yang selama ini tertunda karena tidak percaya dengan pekerja sebelumnya. "Apa kamu berani mengambil proyek ini? Modal akan saya sediakan, tapi kamu yang harus memastikan semuanya beres," kata Pak Salim. Pertanyaan itu membuat Hari terdiam sejenak. Ini adalah kesempatan besar, tetapi juga risiko besar. Jika gagal, reputasinya hancur. Namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. "Saya siap, Pak," jawab Hari mantap. Dan jawaban itu menjadi pintu menuju babak baru dalam hidupnya, menghadapi tantangan. Pertama, proyek itu ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Rumah yang akan direnovasi sangat tua. Lantainya sudah rapuh, dindingnya berlumut, dan atapnya bocor di banyak tempat. Hari harus memikirkan cara agar anggaran tidak meledak, sementara kualitas tetap terjaga. Ia mendata semua kebutuhan dengan teliti. Jumlah kayu, batu bata, semen, paku, bahkan cat tembok. Ia memeriksa harga di berbagai toko bahan bangunan demi mendapatkan harga terbaik. Lalu ia menyusun jadwal kerja yang rapi, mengatur pembagian tugas, dan memeriksa pekerjaan satu persatu. Tidak mudah. Ada hari di mana pekerja terlambat datang. Ada hari di mana bahan bangunan tidak dikirim tepat waktu. Pernah juga salah satu tukang bertengkar dengan pemasok karena salah paham soal pembayaran. Hari tidak tinggal diam. Ia belajar berbicara tegas tanpa marah, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Saat tukang bermasalah, ia memisahkan mereka dan mendengar penjelasan masing-masing. Saat bahan salah kirim, ia sendiri datang ke toko untuk menyelesaikan dengan negosiasi halus. Setiap masalah yang datang menguatkannya. Setiap keluhan membuatnya makin bijak. Ia belajar bahwa memimpin bukanlah soal memerintah, tetapi mengatur dan menjaga kepercayaan. Proyek berhasil. Nama Hari mulai terdengar setelah 3 bulan penuh kerja keras. Proyek itu selesai. Rumah kontrakan yang awalnya reot kini tampak baru. Dinding bersih, atap kokoh, lantai keramik mengilap. Pak Salim datang melihat hasilnya dan nyaris tidak percaya. "Kamu bukan sekadar pekerja keras, Hari. Kamu punya kepala dingin dan hati yang jujur. Orang seperti kamu sangat langka," katanya sambil menepuk bahu Hari. Beberapa hari kemudian, Hari menerima telepon dari seorang kenalan Pak Salim yang tertarik memakai jasanya. Dari sana, proyek demi proyek mulai berdatangan. Hari tidak lagi bekerja sendirian. Ia membentuk tim kecil berisi pekerja yang ia percaya. Dalam 1 tahun, bisnisnya mulai terlihat. Ia menyewa sebuah gudang kecil untuk menyimpan alat dan bahan. Ia membuat papan nama sederhana dengan tulisan Hari Renovation Service, jujur, rapi, terpercaya. Walau sederhana, papan nama itu menjadi simbol bahwa Hari kini punya usaha sendiri. Ia bukan lagi anak yang mencari pekerjaan. Ia sudah bisa membuat pekerjaan untuk orang lain. Ujian yang menguatkan tekad namun hidup bukan hanya soal naik. Ujian terbesar datang ketika ia mendapatkan proyek renovasi ruko 2 lantai. Proyek itu lebih besar dari semua yang ia kerjakan sebelumnya. Saat renovasi berjalan setengah, seorang pemasok bahan menipu Hari dengan mengirim bahan kualitas rendah tetapi meminta harga tinggi. Saat Hari memprotes, pemasok itu justru menantangnya secara kasar. "Kalau nggak mau, yang lain banyak yang butuh barang. Kamu pikir siapa kamu di kota ini?" Hari marah, tapi ia menahannya. Ia tahu jika bersikap gegabah, semuanya bisa hancur. Ia melapor pada pemilik ruko dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Ia juga mencari pemasok baru yang lebih jujur meski harganya sedikit lebih mahal. Proyek sempat tertunda, tapi Hari tidak menyerah. Ia begadang menyusun ulang anggaran, memastikan tidak ada kerugian besar. Butuh waktu lebih lama, tapi akhirnya ruko itu selesai dengan hasil yang memuaskan. Pemilik ruko memberi bonus tambahan dan berkata, "Kalau semua pekerja seperti kamu, dunia ini bakal lebih mudah dijalani." Ucapan itu menjadi energi bagi Hari untuk terus maju. Benih perubahan yang ia rancang untuk kampung halaman suatu malam. Ketika Hari duduk sendirian di kamar kontrakannya, ia membuka kembali buku catatan lamanya, buku yang ia bawa sejak dari desa. Di dalamnya ada tulisan lama. "Suatu hari, aku ingin kembali dengan sesuatu yang bisa membuat keluargaku bangga." Hari terdiam. Ia memikirkan keluarganya, ibu yang jarang bicara, ayah yang keras, paman dan bibi yang memandangnya rendah. Ia ingat bagaimana ia diusir, bagaimana sakitnya perasaan itu. Namun ia juga menyadari satu hal. Tanpa kejadian itu, mungkin ia tidak akan menjadi seperti sekarang. Pelan-pelan ia tersenyum. "Mungkin sudah saatnya aku mulai menyiapkan jalan untuk pulang."
Ia tidak ingin pulang hanya membawa cerita. Ia ingin pulang membawa perubahan. Mungkin sebuah rumah baru. Satu hal yang tidak pernah berubah dari hari sejak ia meninggalkan desa adalah kerinduannya. Meski ia pernah diusir, meski kata-kata menyakitkan masih terngiang, tetap ada bagian hatinya yang ingin pulang. Tapi ia bukan pulang untuk membuktikan dendamnya, pulang untuk menunjukkan bahwa seseorang yang disingkirkan pun bisa tumbuh menjadi lebih baik. Namun langkah untuk kembali tidak bisa diambil begitu saja. Hari sadar bahwa ia harus benar-benar siap baik secara hati maupun materi. 2 tahun sejak proyek besar pertamanya, ia mulai merasakan bahwa waktunya sudah semakin dekat. Awal rencana besar usaha hari kini berkembang pesat. Dari sebuah gudang kecil, ia menyewa tempat yang sedikit lebih besar dan mempekerjakan lebih banyak orang. Banyak pelanggan baru datang karena mendengar cerita tentang pekerja desa yang jujur dan rapi dalam bekerja. Suatu sore, ketika Hari sedang memeriksa laporan pembelian material, Pak Salim datang berkunjung. Pria itu selalu memandang Hari seperti anak sendiri, bukan hanya sebagai pekerja. "Aku dengar kamu ingin pulang dalam beberapa bulan ke depan," kata Pak Salim sambil duduk di kursi kayu yang sudah lama menemani ruang kerja Hari. Hari tersenyum lirih. "Iya Pak, saya ingin memperbaiki rumah keluarga di desa. Saya pergi dalam keadaan kurang baik." Pak Salim mengangguk pelan, memahami pesan yang tidak terucap. "Kamu sudah tumbuh menjadi orang yang hebat, Hari. Kalau niatmu baik, Tuhan selalu beri jalan." Ucapan itu membuat dada Hari terasa hangat. Ia semakin yakin dengan rencananya. Beberapa minggu berikutnya, Hari sibuk mempelajari desain rumah sederhana. Ia menyiapkan sketsa, menghitung anggaran, dan menentukan bahan apa saja yang akan ia bawa. Ia ingin membangun rumah yang layak untuk keluarganya, sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Namun di balik itu semua, ada rasa takut. Bagaimana kalau keluarga masih menolaknya? Bagaimana kalau mereka tidak menerima kehadirannya? Tapi rasa takut itu tidak menghalanginya. Ia tahu bahwa perubahan tidak datang tanpa keberanian. Pertanda baik dari kota sebelum Hari sempat pulang. Ia menerima proyek renovasi villa kecil milik seorang pengusaha besar. Proyek ini jauh lebih besar dari yang pernah ia kerjakan sebelumnya. Jika proyek ini berhasil, ia bisa mendapatkan modal tambahan untuk rencana besarnya di desa. Hari menerima proyek itu, meski ia tahu waktunya akan tersita. Ia bekerja siang malam, memastikan setiap detail berjalan sempurna. Ia mengawasi kualitas material, memeriksa pengerjaan dinding, mengatur jadwal pekerja, dan selalu hadir ketika ada masalah. Selama proyek itu berjalan, ada satu kejadian yang hampir membuat Hari menyerah. Suatu malam terjadi hujan deras yang membuat sebagian atap villa bocor. Karena pekerja belum sempat menyelesaikan pemasangan genteng, Hari panik, tetapi ia segera mengajak seluruh pekerja untuk memperbaiki kerusakan. Meski harus bekerja sampai subuh dalam dingin hujan, mereka basah kuyup, namun tidak mengeluh. Semian menempel di tubuh, tangan mereka gemetar, tetapi tidak ada yang berhenti. Di sanalah Hari merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia punya tim, keluarga baru di kota, orang-orang yang percaya padanya. Pagi itu, pemilik villa datang dan melihat para pekerja masih menyelesaikan perbaikan dengan pakaian basah. Terlihat jelas bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi karena hormat kepada pemimpin mereka. Pemilik villa hanya berkata pelan, "Orang seperti kamu jarang ada, Hari. Ketika semua orang mundur, kamu tetap bertahan." Proyek itu selesai dengan hasil luar biasa. Villa itu tampak baru dan elegan. Sebagai tanda terima kasih, sang pemilik memberi Hari bonus besar, lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari menatap cek itu dengan tangan bergetar. "Ini dia kesempatan pulang yang aku tunggu." Tekad untuk kembali beberapa minggu kemudian, Hari mengumpulkan semua pekerjanya dalam sebuah pertemuan kecil di gudang. Ia berdiri di depan mereka sambil memegang buku catatannya yang usang, buku yang menjadi temannya sejak hari pertama ia diusir. "Kalian semua tahu bagaimana saya memulai," kata Hari dengan suara yang sedikit bergetar. "Saya dulu datang ke kota tanpa apa-apa, hanya tas lusuh dan harapan kecil. Tapi kalian menerima saya, membantu saya, dan mempercayai saya. Kini saya ingin membalas kebaikan itu dengan melakukan sesuatu yang lebih besar." Pekerja saling menatap, penasaran. "Saya ingin membangun rumah di desa untuk keluarga saya. Mereka pernah menolak saya, tapi saya ingin kembali bukan untuk marah. Saya ingin kembali untuk memberi." Suasana hening beberapa detik. Lalu salah satu tukang berkata, "Kalau begitu, biarkan kami ikut membantu, Bos. Bagaimanapun juga, tanpa bos, kami nggak akan punya pekerjaan sejauh ini." Yang lain mengangguk setuju. "Kami keluarga, Bos.
Kalau bos pulang, kami ikut bantu. Hari tidak kuasa menahan senyum. Ia tak menyangka orang-orang ini orang-orang yang bukan saudara-saudara, justru yang ingin mendampinginya kembali ke desa Pergulenen yang ditunggu-tunggu. Hari menyiapkan segala sesuatu. Truk berisi kayu, genteng, semen, alat bangunan, bahkan bahan makanan untuk pekerja. Ia juga membawa uang untuk membeli lahan tambahan jika diperlukan. Beberapa hari sebelum berangkat, Hari berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, bukan lagi anak kurus dengan wajah ketakutan, melainkan pria yang tegas dan penuh keyakinan. Ia tersenyum kecil. Aku pulang, bukan untuk menuntut, tapi untuk memberi. Pagi keberangkatan, udara terasa sejuk. Para pekerja sudah siap di atas truk. Hari naik ke mobil pickup yang akan memimpin perjalanan. Jalan menuju desa terasa berbeda. Bukit-bukit yang dulu ia lewati dengan kaki, kini terlihat indah dari balik kaca mobil. Sawah-sawah hijau membentang luas, menyambut langkah pulangnya. Setiap meter yang ia lewati membawa ingatan lama pohon beringin tempat ia duduk. Warung kecil tempat ia dulu membantu mencuci piring. Tikungan tajam yang menyimpan kenangan kelam ketika ia diusir. Detak jantungnya semakin cepat. Dia gugup, tetapi juga siap. Ketika gerbang desa akhirnya terlihat, Hari menarik napas panjang. Inilah momen yang akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu bagaimana reaksi keluarganya. Namun satu hal pasti, Hari kembali bukan sebagai anak yang diusir. Ia kembali membawa harapan, kerja keras, dan keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Dan bab berikutnya akan menjadi titik balik bagi semua orang di desa. Truk yang membawa bahan bangunan perlahan memasuki jalan tanah desa. Suara mesin mengganggu keheningan pagi, membuat beberapa warga menoleh penasaran. Hari duduk di samping sopir. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sudah lama ia tidak melihat desa ini, tempat yang pernah menjadi rumah, lalu menjadi luka, dan kini menjadi tujuan pulang dari Kayohan. Rumah-rumah warga masih sama. Dinding kayu berwarna pudar, atap seng yang berkarat, dan halaman kecil yang ditumbuhi tanaman cabai atau singkong. Namun suasananya terasa berbeda di mata Hari. Bukan karena desa berubah, tetapi karena dirinya yang berubah. Kedatangan yang menggemparkan warga saat truk berhenti di depan rumah tua keluarganya. Beberapa warga segera berkumpul. Mereka terkejut melihat truk besar yang penuh dengan material bangunan. Sebagian berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat itu. Hari, anak yang dulu diusir itu, bisik seorang bapak sambil memasang wajah bingung. Tidak mungkin, mana mungkin dia bisa bawa truk sebanyak itu. Dulu saja makan susah, sahut yang lain. Hari turun dari mobil, langkahnya mantap, meski hatinya penuh keraguan. Di depan rumah, ibunya keluar membawa sapu. Ia terpaku saat melihat sosok yang berdiri tegak dengan senyum kecil. Hari, suara itu bergetar. Hari menunduk sopan. Ibu, saya pulang. Ibunya tidak langsung memeluk, tidak langsung menangis. Ia hanya terpaku antara tidak percaya, bingung, dan takut menyakiti perasaan anaknya lagi. Pandangannya jatuh pada truk, lalu kepada para pekerja yang ikut turun. Ah, apa ini semua? Tanya ibunya dengan suara hampir tak terdengar. Hari menarik napas panjang. Bu, saya ingin memperbaiki rumah ini. Dan, kalau boleh, saya ingin mulai hidup baik-baik lagi dengan keluarga. Ibunya terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, suara keras terdengar dari dalam rumah. Kau datang untuk apa? Mau minta belas kasihan? Atau pura-pura sukses? Suara itu milik ayahnya. Ayah Hari keluar dengan wajah keras, sama seperti hari dia mengusir Hari dulu. Suara warga yang berkumpul mendadak reda. Banyak dari mereka tahu betapa kerasnya ayah Hari. Hari tidak membalas. Ia sudah menyiapkan hati untuk ini, ayah. Saya pulang bukan untuk minta apa-apa. Saya pulang karena keluarga tetap keluarga, meski dulu ayah mengusir saya, kata Hari dengan nada tenang. Ayahnya mendengus. Kalau kau benar sudah sukses, buktinya apa? Jangan bikin malu keluarga. Tanpa marah, tanpa tinggi suara, Hari memberi isyarat kepada sopir untuk membuka bak truk. Lembaran kayu berkualitas, cat, semen, genteng baru, dan berbagai alat bangunan tersusun rapi. Warga yang melihat langsung membelalakan mata. Ini saya bawa untuk memperbaiki rumah kita, kata Hari.
Saya ingin kita tinggal di rumah yang lebih baik. Ayahnya terdiam. Mata tua itu menatap bahan bangunan seolah tidak percaya. Di wajahnya tidak ada senyum tetapi juga tidak ada kemarahan lagi. Yang ada hanyalah keterkejutan dan keraguan. Warga takjub. Keluarga bingung, warga mulai berbisik kagum. Dia sungguh bawa semua itu. Gila. Anak yang dulu diusir justru pulang bawa rezeki. Wah, orang kota rupanya ya sekarang. Lihat itu. Semen terbaik. Mahal itu. Perlahan, kabar kedatangan Hari menyebar di seluruh desa. Banyak warga datang hanya untuk melihat. Anak kecil berdiri di pagar, ibu-ibu mengintip dari belakang pintu. Bapak-bapak berdiri sambil melipat tangan di dada. Hari hanya tersenyum. Ia menerima salam, menjawab pertanyaan warga, dan memperkenalkan pekerjanya. Namun keluarganya masih kaku. Ibunya beberapa kali ingin mendekat, tapi seperti menahan diri. Ayahnya berdiri di dekat pintu tanpa berkata-kata lagi. Namun tatapannya mengikuti setiap gerak Hari. Awal pembangunan, awal perubahan Hari memulai pekerjaan keesokan paginya. Ia tidak langsung menyuruh pekerjanya. Ia sendiri yang memegang alat, mencabut papan kayu yang lapuk, memeriksa fondasi rumah, dan membersihkan halaman. Warga yang melihat mulai kagum. Dia tidak berubah. Masih rendah hati, ujar seorang nenek. Ayah Hari mengamati dari jauh. Perlahan, sorot matanya berubah. Ia melihat anaknya bekerja tanpa mengeluh, tanpa menyindir, tanpa marah. Sama seperti dulu tetapi sekarang dengan cara yang lebih dewasa dan terarah. Hari juga mengajak beberapa pemuda desa untuk ikut membantu dan ia membayar mereka dengan upah layak. Mereka sangat senang. Tidak tiap hari ada proyek besar di desa. Sambil bekerja, Hari menceritakan pengalamannya. Saya dulu bekerja dari bawah. Tapi kalau kita sabar, belajar dan jujur, rezeki selalu datang, katanya kepada para pemuda. Perkataannya membuat mereka terinspirasi. Hari tidak hanya membangun rumah, ia sedang membangun harapan. Luka lama yang perlahan terobati pada hari ketiga pembangunan. Suasana rumah mulai penuh aktivitas. Pekerja memasang rangka kayu baru, pemuda desa membawa semen, warga menonton dengan kagum. Saat Hari sedang memasang bata, ibunya datang membawa air minum dan sepotong kue. Ia berdiri ragu di belakang Hari. Minum dulu, ujar ibunya pelan, menggunakan panggilan masa kecil. Hari menoleh, tersenyum lembut. Terima kasih, Bu. Ibunya menunduk, suaranya hampir pecah. Ibu, mint. Hari meletakkan gelas, mendekati ibunya, lalu memegang tangannya yang bergetar. Bu, saya yang mestinya berterima kasih, karena kalau bukan karena semuanya, saya tidak akan jadi seperti sekarang. Ibunya menangis, memeluk Hari erat. Warga yang melihat ikut haru. Ayahnya berdiri tidak jauh. Ia menyaksikan semua itu dengan wajah yang sulit ditebak. Ada rasa bangga tersembunyi, tapi juga rasa bersalah yang amat dalam. Malamnya, ayah Hari duduk sendirian di beranda. Hari datang dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit berlalu dalam hening. Sampai akhirnya, ayahnya berkata dengan suara rendah. Ayah, salah tapi ayah pikir, kau memang tidak punya masa depan. Ternyata ayah yang tidak bisa lihat jauh. Lalu ia menarik napas panjang. Terima kasih, karena kau masih mau pulang. Hari hanya tersenyum kecil. Saya pulang karena ayah tetap ayah saya. Ada air mata di mata tua itu. Tapi ayahnya sepat-sepat mengusapnya sebelum ada yang melihat. Rumah baru mulai berdiri setiap hari. Sedikit demi sedikit bentuk rumah berubah. Dari dinding lapuk menjadi tembok kokoh. Dari lantai tanah menjadi lantai keramik. Dari atap bocor menjadi genteng baru yang kuat. Warga berkumpul setiap sore, membicarakan betapa luar biasanya perubahan ini. Senja merayap perlahan di ufuk barat, mewarnai langit desa Sukaasih dengan jinggah keemasan. Jalan tanah yang dulu penuh lubang, kini terasa lebih sempit bagi langkah Arga. Sudah 10 tahun ia tak kembali. Angin yang dulu terasa seperti sahabat, kini berembus, membawa kenangan hangat, sekaligus menyakitkan. Arga berdiri di tepi kampung, menatap deretan rami-ramai yang tetap sederhana seperti dulu. Jantungnya berdegup keras, seolah rindu dan cemas bertarung di dalam dada. Di belakangnya, 3 mobil besar berhenti perlahan. Mobil berisi bahan bangunan, perlengkapan renovasi, dan para pekerja yang ia ajak dari kota. Semua itu ia siapkan untuk satu tujuan, membangun kembali rumah keluarganya. Rumah yang dulu mengusirnya. Pertemuan yang canggung seorang ibu-ibu paruh baya membawa sayur dari sawah. Lalu menghentikan langkahnya ketika melihat Arga. Arga, suaranya bergetar. Arga tersenyum kecil.
Iya Bu, saya pulang. Tak butuh waktu lama sebelum kabar menyebar seperti angin. Warga kampung mulai berdatangan, memandang dengan mata melebar. Arga yang dulu diusir itu, dia bawa mobil banyak, kayak Masya Allah. Dia berubah banget. Bisik-bisik itu jelas terdengar oleh Arga, tapi ia hanya menunduk dengan senyum yang menahan haru. Ia tak ingin membanggakan diri. Ia hanya ingin pulang sebagai anak yang rindu rumah. Di antara kerumunan itu, muncullah sosok yang paling ia tunggu, ibunya. Langkah sang ibu gontai, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Arga melihatnya. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi garis lelah. Ketika mata mereka bertemu, waktu serasa berhenti. Arga, bisik ibunya. Suaranya hampir tak terdengar. Arga merasakan panas menyengat di pelupuknya. Ia mendekat perlahan. Ibu, maaf kalau Arga pulang terlalu lama. Air mata yang ditahan bertahan-tahan akhirnya pecah. Sang ibu memeluknya erat, seperti ingin mengganti semua tahun yang hilang dalam satu detik. Maafkan ibu. Ibu dulu keras. Ibu dulu tidak mengerti. Ibu pikir kamu tidak akan jadi apa-apa. Saya pun sama, Bu. Tapi Arga berusaha karena ingin bikin ibu bangga. Pelukan itu disaksikan seluruh kampung dalam kesunyian yang penuh haru. Pengakuan yang tak terduga tiba-tiba. Ayah Arga muncul dari balik warga. Wahanya koku, tubuhnya gemetar. Ia tak menangis, tapi tatapannya jelas penuh penyesalan. Arga, suaranya berat, seakan menahan sesuatu yang selama bertahan-tahan terpendam. Ayah, minta maaf. Kata-kata itu terasa asing, namun tulus. Ayahnya tak pernah meminta maaf seumur hidup. Dulu ayah keras karena ayah takut. Takut kamu cuma jadi beban. Ayah salah, sangat salah. Arga maju beberapa langkah. Ia tak punya dendam, hanya luka yang ingin ia tutup selamanya. Arga tidak pulang untuk mengungkit masa lalu, katanya lembut. Aku pulang untuk membangun rumah kita, membangun keluarga kita. Ayahnya tertunduk, tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya, Arga melihat ayahnya menangis. Kejutan untuk kampung ketika suasana haru mulai mereda. Arga berdiri di atas sebuah batu besar agar bisa terlihat semua warga. Saya pulang bukan hanya untuk keluarga saya, katanya lantang. Saya pulang untuk kampung ini. Warga saling pandang dengan bingung. Saya sudah membeli bahan bangunan, lanjutnya. Saya ingin membangun rumah baru untuk ibu dan ayah, tapi juga memperbaiki jalan desa, memperluas musola, dan membangun tempat belajar untuk anak-anak. Kerumunan terdiam beberapa detik lalu. Pecahlah tepuk tangan, sorak, dan tangis haru. Ya Allah, anak ini dulunya dihina, sekarang jadi malaikat buat kampung. Astagfirullah, kita semua salah menilai. Arga tersenyum tanpa kesombongan. Rasa pahit masa lalu menghilang ketika ia melihat warga begitu senang. Rumah lama, hidup baru ketika Arga berjalan ke arah rumah lamanya rumah. Reyot yang dulu menjadi saksi perih ibunya memegang tangannya. Hati-hati nak, rumah kita sudah hampir roboh. Arga memandangi dindingnya yang retak, atapnya yang berlubang, dan pintunya yang hangus oleh waktu. Namun di balik itu semua, ia melihat kenangan masa kecil, tawa, tangis, dan doa. Ini bukan rumah yang membuangnya. Ini rumah yang menunggu ia pulang. Dengan napas panjang ia berkata, Bu, mulai besok rumah ini akan kita bangun jadi yang terbaik. Biar ibu tinggal dengan nyaman. Ibunya tersenyum sambil menangis. Hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan. Warga desa suka asih. Seorang anak yang dulu dianggap beban, kini kembali sebagai penyelamat. Arga tidak datang untuk membalas dendam, tapi untuk merangkul. Tidak untuk menunjukkan kekayaan, tapi untuk memberi harapan. Dan malam itu, ketika cahaya lampu dari mobil pekerja menerangi rumah tuanya, Arga tahu perjalanan hidupnya memang panjang, tapi ia akhirnya pulang dengan tujuan yang benar.
Pagi pertama Arga di kampung dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma embun yang lembut. Meski udara desa terasa menenangkan, hatinya justru bergetar. Hari ini pekerjaan besar dimulai, pembongkaran rumah lamanya dan pembangunan fondasi baru. Namun Arga tahu, rumah bukan satu-satunya yang harus dibangun ulang. Ada hubungan, luka, dan masa lalu yang juga harus diperbaiki. Keretakan yang belum sembuh ibunya menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, sambal terasi. Arga menyantapnya perlahan, menikmati sesuatu yang sudah lama ia rindukan, tetapi ayahnya hanya makan diam-diam, tidak menyapa, tidak memandang, hanya sesekali mengangguk. Kalau ibunya mengajak bicara, Arga bisa merasakan jarak itu, jarak yang pernah membuatnya pergi dari rumah. Ketika ibunya ke dapur, ayahnya tiba-tiba bicara tanpa menoleh. "Kamu beneran mau bangun rumah kita?" "Iya ya," jawab Arga lembut. "Kenapa? Mau pamer?" Arga terdiam, kata itu menusuk. "Ayah, saya pulang untuk menolong, bukan pamer. Orang kaya dari kota suka begitu," sahut ayahnya lagi. "Bantu dulu, lalu minta dihormati, minta dihargai." Arga menelan ludah. "Ayah," katanya pelan tapi tegas, "Arga nggak butuh dihormati. Arga cuma mau keluarga kita nggak hidup susah lagi." Ayahnya berdiri, mengambil topi usang, lalu berkata dengan nada ketus, "Ayah nggak butuh rumah bagus. Yang ayah butuh cuma anak yang nurut dari dulu." Lalu ia pergi. Ucapan itu membuat dada Arga terasa sesak. Di kota, ia bisa menghadapi puluhan karyawan, ratusan masalah bisnis, jatuh bangun usaha, tapi menghadapi ayahnya jauh lebih sulit. Luka masa lalu ternyata belum sembuh. Pembongkaran rumah lama siang harinya. Pekerja mulai membongkar rumah tua itu. Warga berdatangan menonton, ada yang ikut membantu, ada yang sekadar mengamati. Setiap kali kayu dirobohkan, Arga merasa seperti melihat sepotong kenangan jatuh bersama serpihan dinding di tengah keramaian. Arga mendengar dua orang tetua kampung bergumam, "Sayang ya dulu dia diusir." "Iya," bapaknya keras. Tapi Arga ini hatinya luar biasa. Bisa aja dia dendam. Arga pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya panas dingin. Ia berusaha tersenyum ketika ibu-ibu datang membawa teh. Ketika anak-anak kecil berlari-lari mendekat sambil memanggil, "Bang Arga, Bang Arga, kaya ya, mobilnya banyak." Arga tertawa kecil. "Kaya, pengalaman dek." Tawa mereka membuat suasana cair. Tapi di sudut kampung ayahnya terlihat duduk sendirian, jauh dari kerumunan. Seperti tidak ingin terlihat terlibat konflik yang mencuat sore menjelang malam saat pembongkaran selesai. Arga menghampiri ayahnya yang masih duduk di bawah pohon jati. "Ayah nggak mau lihat perkembangan rumah?" tanya Arga. Ayahnya menghela napas berat. "Kamu tahu apa yang ayah pikirkan?" "Apa?" "Ya, kamu berhasil." Ayah bangga, tapi ayah juga malu. Arga diam. Ayahnya menatap tanah. Suaranya serak. "Ayah selalu menganggap kamu nggak bakal jadi apa-apa. Ayah sering maki, marah, usir kamu. Dan sekarang lihat kamu. Kamu bantu orang. Bahkan kamu balik buat bantu ayah. Anak yang dulu ayah hina." Suara ayahnya mulai bergetar. "Kadang ayah merasa nggak layak jadi bapak kamu, Ga." Arga menahan napas panjang. Ia mendekat, lalu duduk di samping ayahnya. "Jangan bilang kamu udah lupa semua kata-kata ayah dulu." "Saya ingat," jawab Arga jujur. "Semua masih jelas. Tapi saya nggak mau hidup dengan dendam." Ayahnya terdiam. "Saya pulang bukan untuk balas sakit hati," lanjut Arga. "Saya pulang karena saya pengen kita mulai dari awal." Untuk pertama kalinya sejak Arga datang, ayahnya menatap wajahnya bener-bener. Ada air mata yang akhirnya jatuh. "Ayah sayang kamu nggak?" Cuma ayah nggak pernah bisa ngomong. Arga ikut meneteskan air mata. "Saya tahu, ya, meskipun dulu susah lihatnya." Ayah memalingkan wajah, menutup mata, lalu berkata lirih, "Ayah, mau coba berubah?" Arga menepuk bahunya. Itu saja sudah lebih dari cukup. Masalah baru muncul malam itu ketika Arga pikir semuanya mulai membaik. Terjadi masalah baru. Seorang warga bernama Pak Darmin yang dikenal suka iri datang dengan nada tinggi. "Arga, kamu bangun rumah besar, boleh. Tapi jangan ganggu tanah sebelah. Itu tanah saya. Jangan sampai bangunanmu melanggar batas." Arga mencoba tenang. "Tenang Pak, saya sudah ukur batas tanah sesuai sertifikat." "Saya nggak percaya,"
Anak yang dulu diusir ini sekarang sok kaya, sok hebat. Jangan semena-mena. Suasana mulai memanas. Beberapa warga mencoba menenangkan. Ayah Arga maju dengan emosi. Darmin, kamu jangan nuduh sembarangan. Loh, dulu aja kamu yang ngusir anakmu sendiri. Sekarang sok bela. Warga terdiam. Ayah Arga mengepal tangan, tapi Arga menahan bahunya. Ayah, biar saya, ujar Arga. Ia menatap Pak Darmin tenang. Pak, besok pagi kita ukur bersama perangkat desa. Kalau saya salah, saya perbaiki. Kalau saya harap Bapak berhenti menyebar fitnah. Pak Darmin mendesis, lalu pergi sambil membanting pintu pagar rumahnya. Warga menggelengkan kepala. Maafkan dia. Gah, kata salah satu tetua. Dia memang suka iri. Arga hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya sudah biasa menghadapi orang seperti itu. Dalam hati, ia tahu pulang ke kampung berarti pulang juga ke masalah lama. Tapi ia siap menghadapi semuanya demi tujuan yang lebih besar. Malam semakin larut ketika Arga duduk di depan rumah tua yang sudah rata dengan tanah. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan kenangan. Hari ini penuh emosi. Luka lama terbuka, ayah mulai luluh. Tapi masalah baru muncul. Namun, Arga tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan pulang ini tidak akan mulus. Tapi ia juga tahu setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya bagi keluarganya, tapi seluruh desanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ia pulang bukan sebagai anak yang gagal. Ia pulang sebagai harapan baru. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik bukit. Cahayanya menyapu lembut desa Sukaasih. Hari ini adalah hari terakhir pembangunan rumah Arga. Setelah berminggu-minggu bekerja tanpa henti, rumah yang dulu reyot dan rapuh kini berdiri kokoh, lebih megah, lebih hangat, dan jauh lebih layak untuk dihuni. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol perjalanan panjang seorang anak yang bertahan dari luka, bangkit dari kehancuran, dan pulang dengan hati penuh kebaikan. Penyelesaian sengketa tanah sebelum peresmian rumah. Arga harus menyelesaikan masalah terakhir, sengketa tanah dengan Pak Darmin. Berbagai warga berkumpul di depan rumah. Kepala desa membawa berkas sertifikat tanah lama, foto udara, dan dokumen patok batas. Arga berdiri dengan tenang. Ia sudah siap menerima apapun hasilnya. Pak Darmin berdiri bersedekap. Wajahnya mendengus seolah yakin dirinya benar. Kepala desa meneliti garis batas, mencocokkan ukuran dengan tanah di lapangan. Warga menunggu dengan tegang. Beberapa menit kemudian, kepala desa berkata, setelah pengecekan, hasilnya jelas. Bangunan Arga tidak melanggar batas tanah. Semua sesuai sertifikat. Warga bersorak lega. Ibu Arga menutup mulutnya, menahan tangis haru. Sementara itu, wajah Pak Darmin memerah seperti ditampar kenyataan. Apa benar begitu, Pak? Ia bertanya, masih mencoba membantah. Benar, kamu yang salah mengira, jawab kepala desa tegas. Warga mulai berbisik-bisik, suka iri soalnya, makanya jangan nuduh sembarangan. Pak Darmin akhirnya menunduk malu. Arga melangkah mendekatinya, lalu mengulurkan tangan. Pak, tidak apa-apa,
masalah sudah selesai. Kalau Bapak butuh bantuan untuk memperbaiki rumah atau apapun, bilang saja." Semua warga terpaku. Mereka tidak menyangka orang yang difitnah justru menawarkan bantuan. Pak Darmin menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan saya iri enggak? Saya kalah sama anak muda." Arga tersenyum. "Di kampung ini, kita keluarga besar. Tidak ada yang kalah, Pak." Dan dengan itu, masalah terakhir pun selesai dengan damai. Rumah baru yang menyembuhkan ketika sore tiba. Rumah baru Arga diresmikan. Warga berdatangan membawa makanan, ketupat, opor ayam, sambal goreng, kue basah. Suasananya seperti hajatan besar. Rumah itu berdiri anggun dengan teras luas, dinding putih bersih, dan atap modern. Tidak berlebihan, tidak pamer, tapi sangat nyaman dan indah. Ibunya berjalan memasuki rumah dengan langkah gemetar. Ya Allah, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak pernah mimpi tinggal di rumah sebagus ini. Tangan Arga menyentuh bahu ibunya. "Rumah ini buat ibu, tempat ibu istirahat dengan tenang." Ibu memeluknya erat, lalu ayahnya masuk. Wajahnya berubah sangat emosional ketika melihat ruang tamu yang rapi dan hangat. Seolah setiap sudutnya meminta maaf atas masa lalu. "Gad," suara ayahnya parau. "Ayah, terima kasih." Arga tersenyum. "Rumah ini bukan hadiah dari anak yang dendam ya. Rumah ini hadiah dari anak yang masih ingin bahagiakan orang tuanya." Ayahnya tak sanggup menahan air mata. Ia memeluk Arga kuat-kuat. Pelukan yang dulu tak pernah ia berikan. Hadiah untuk kampung setelah peresmian rumah. Arga berdiri di depan warga dan berkata, "Saya tidak ingin berhenti di sini. Saya ingin membuat desa ini berkembang." Warga langsung terdiam. Mereka menatap Arga dengan penuh harapan. "Saya akan membangun tempat belajar gratis untuk anak-anak," lanjutnya. "Saya juga ingin memperbaiki jalan desa dan membuka lapangan pekerjaan kesil-kosilan untuk warga." Sorak-sorai pecah lagi. Warga bersalaman dengan Arga, mengucapkan terima kasih, bahkan mendoakan dirinya tanpa henti. Di antara kerumunan, anak-anak kecil melompat-lompat senang. "Bang Arga, aku mau belajar komputer. Bang, aku mau belajar bisnis. Aku mau jadi kayak abang." Arga tertawa lebar, bahagia dari dalam hati. Perdamaian sejati malam menjelang. Lampu-lampu rumah baru menyala hangat, menerangi kampung yang biasanya gelap. Suara tawa warga terdengar dari kejauhan. Arga duduk di teras rumah bersama kedua orang tuanya. Angin lembut mengusap wajah mereka. Ibu Arga berkata, "Dulu ibu takut kamu tidak akan pulang." Arga tersenyum kecil. "Kalau saya tidak pulang, Bu, bagaimana saya bisa menyembuhkan luka saya?" Ayahnya menatap langit dan berkata pelan, "Ayah bersyukur kamu pulang. Ayah bangga sama kamu. Sangat bangga." Pujian itu adalah hal yang paling tidak pernah Arga dengar selama hidupnya. Namun, malam ini, kata itu menghapus semua sisa-sisa luka yang pernah ia bawa dalam diam. Ia menatap rumahnya, rumah baru yang berdiri sebagai saksi perjalanan panjangnya. Rumah itu tak hanya dibangun dari beton dan kayu, tapi dari keberanian, pengorbanan, dan kasih yang kembali tumbuh. Akhir yang menghangatkan hati ketika malam semakin larut. Arga berjalan ke halaman rumah barunya. Ia menatap kampung yang dulu menyakitinya, kini memeluknya sebagai pahlawan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku pulang sebagai anak yang pernah jatuh, tapi juga pulang sebagai orang yang membawa keajaiban." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa rumah ini miliknya, keluarga ini miliknya, dan masa depan kampung ini kini berada di tangan orang yang dulu pernah diusir, namun kembali sebagai cahaya. Cerita pun berakhir di sini, bukan sebagai akhir sesungguhnya, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih indah.